Saat ini kita berada pada tanggal 16 Ramadan. Di beberapa masjid musholla sudah mulai ada pembentukan panitia amil zakat. Ya, alhamdulillah, semangat untuk berzakat umat Islam berangsur-angsur mulai ke arah yang lebih baik. Menjadi tanggung jawab kita semua dan PR untuk kita semua bahwa ketika berbicara mengenai zakat itu, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang terbesit tergambar dalam pikiran kita yaitu zakat fitrah. Sangat jarang sekali misalnya para muzaki, orang-orang yang diberikan Allah kelebihan, itu memberikan zakat mal, karena zakat identiknya itu zakat fitrah. Sementara kalau zakatnya itu zakat fitrah, urgensi daripada zakat ini belum tepat. Kenapa? Karena zakat yang bisa memutus mata rantai kemiskinan itu zakat mal. Zakat mal ini banyak, diantaranya zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat perkebunan, pertambangan, bahkan zakat profesi include di dalam zakat mal. Kalau seandainya kita berandai dan berazam, bercita-cita, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang adil, yang peduli terhadap masyarakatnya. Karena zakat ini bukan urusan individu ke individu, tapi zakat ini harus ikut peran serta pemerintah. Hal inilah yang pernah kita lihat dan bisa kita baca ulang. Islam sudah menuliskan tinta emasnya mengenai zakat ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana Umar bin Abdul Aziz ini masih ada kait-mengait hubungan nasab dengan Umar bin Khattab, cicitnya Umar bin Khattab. Masa kepemimpinannya tidak lama, masa kepemimpinannya tidak sampai 3 tahun. Namun di masa kepemimpinannya itu bisa dipastikan tidak ada lagi orang, sangat sulit untuk mencari orang yang mau menerima zakat. Saking makmurnya pada saat itu tingkat perekonomian masyarakat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Umar setelah ia terpilih menjadi presiden atau khalifah pada saat itu, yang ia lakukan yaitu menurunkan gaji yang ia peroleh dari kerajaan. Biasanya khalifah-khalifah itu di masa dia gubernur, khalifah punya gaji 50.000 dinar. Berarti 1 dinarnya itu sekitar 49.000 kali 50.000. Berarti per bulannya kurang lebih 2.450.000. Tapi setelah ia dilantik, usulan pertama yaitu menurunkan gajinya dari 50.000 menjadi 5.000 dinar. Berarti sekitar 245 juta. Yang kedua, ia panggil istrinya, ia sampaikan kepada istrinya, mohon maaf, segala sesuatu yang berupa perhiasan dalam bentuk aksesoris emas kita kembalikan kepada Baitul Mal wa Tamhid. Diserahkan. Mula-mula istrinya memberontak.
kerajaan ini kan warisan bapakku, seperti itu biasa. Tidak, ini milik umat, akan kita kembalikan kepada umat. Yang pertama, keberhasilannya untuk zakat, para amil bingung. Setelah diterapkan dulu ke masyarakat, ke pihak kerajaan untuk mengambil zakatnya. Habis itu ke orang-orang kaya. Yang terjadi di masa kerajaan dia sangat sulit mencari orang yang berhak. Harus keliling kurang lebih 7 negara. Itu pun kalau ketemu sudah hebat betul, tak ketemu. Melapor amil-amil, ya Khalifah, ini bagaimana? Harta di Baitul Mal masih banyak. Apa yang kita gunakan untuk ini? Fakir miskin sudah tidak sulit. Ya sudah, kalau seperti itu coba cek tentara. Penuhi kebutuhan mereka, tanggung seluruhnya. Sudah dilakukan, terpenuhi, dan melapor lagi kepada Khalifah. Ya Khalifah, tentara juga sudah makmur. Apa yang bisa kita lakukan dengan harta ini? Harta ini masih sisa banyak. Kalau begitu, cari pemuda-pemuda yang ingin menikah tapi tidak punya dana untuk menikah. Kita yang menanggung biaya maharnya dan kita siapkan untuk resepsi pernikahannya. Setelah itu kita siapkan lapangan pekerjaan untuknya. Dilakukan ini masih juga harta itu tidak habis. Apa kata amil? Belum juga habis harta, masih terus berkembang ya Baginda. Begini saja, cek di negara ini ada orang-orang dalam tanda petik minoritas, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Coba cari tahu informasi mengenai orang Yahudi dan Nasrani yang punya hutang. Kalau ada yang punya hutang, mohon dibayarkan, ditunaikan, selesai, dia bayar semuanya. Ya Khalifah, harta di Baitul Mal wa Tamhir sudah, masih ada. Semua sudah menikmati, fakir miskin sudah menikmati, tentara makmur, tidak ada lagi orang tidak bisa menikah disebabkan harta ditanggung. Orang-orang Yahudi dan Nasrani punya hutang ditanggung. Terakhir melapor masih ada harta. Saya malu kepada, dia sampaikan kepada Amir. Kenapa ya Amir? Masih banyak harta di Baitul Mal, masih. Belikan kepada gandum. Tebar biji-biji gandum ini ke seluruh bukit di wilayahku ini, di wilayah kerajaan kita ini. Kenapa? Saya sangat malu kalau di kerajaan kita ini, di negeri kita ini, masyarakatnya sudah makmur, tapi ada satu burung yang mati karena tidak makan, sementara kita makmur. Artinya apa? Kalau zakat ini dikelola dengan baik dan Allah berikan pemimpin yang arif dan bijaksana, adil, ia perhatian bukan hanya kepada masyarakatnya, ia perhatian juga kepada makhluk hidup selain manusia. Tutup usia tidak lama, 38 tahun, dan meninggal sama sekali tidak meninggalkan harta warisan. Biasa. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik itu dia tidak bicara tentang kebutuhan hidupnya, tapi ia bicara bagaimana umat bisa menikmati kehidupan ini dengan tenang dan nyaman. Ini saja yang menjadi ibrah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, tentunya sebelum berakhir Ramadan, ini sudah waktu mubah bagi kita yang sudah ada keluasan rezeki, sudah mulai bisa diangsur-angsur mengenai zakat fitrah. Khusus untuk zakat mal itu masih ada kajian teoritis, yaitu yang berhubungan dengan nisab dan haul. Tapi intinya zakat ini tidak bisa dilakukan individu, tapi harus disokong, ditopang oleh pemerintah. Fa'tabiru ya ulil albab
la'allakum